Tugas UAS Manajemen Sumber Daya Manusia. Ribuan guru honorer di Kabupaten Garut menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Garut pada Jumat 14 Juni 2024. Mereka meluapkan kekecewaan terhadap pemerintahan daerah yang dinilai telah berbohong dan mengkhianati para guru honorer terkait janji pemberian kuota 2.000 guru P3K. Pada kenyataannya, hanya 600 kuota yang diberikan pada tahun 2024. Coba jelaskan apa dan bagaimana persoalan yang dihadapi dari berita dan kasus di atas dalam perspektif pengembangan manajemen SDM pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dari mulai evaluasi kinerja, merancang sistem, dan proses pengembangan karir, pengembangan kapasitas, kapabilitas, serta performa sumber daya insan pendidikan. Jawabannya, kasus yang dihadapi oleh para guru honorer di Kabupaten Garut mencerminkan beberapa isu krusial dalam manajemen sumber daya manusia di sektor pendidikan yang berdampak langsung pada mutu pendidikan. Nah, yang pertama yaitu ada evaluasi kinerja, kekurangan evaluasi yang komprehensif. Janji pemberian kuota P3K untuk guru honorer seharusnya didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif dan terstruktur. Namun, perbedaan antara janji 2.000 kuota dan realisasi 600 kuota menunjukkan adanya kemungkinan ketidakseimbangan dalam proses evaluasi ini. Guru yang sudah seharusnya memenuhi kriteria mungkin tidak memperoleh kuota yang layak. Dampak kinerja pada motivasi yaitu ketidakpastian mengenai status pekerjaan dan penghargaan atas kinerja dapat menurunkan motivasi guru honorer yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas pengajaran di kelas. Yang kedua, merancang sistem dan proses pengembangan karir. Terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Ini menciptakan ketidakpastian karir bagi guru honorer yang pada akhirnya memengaruhi kinerja dan komitmen mereka. Ketiadaan rencana pengembangan karir yang jelas dalam konteks SDM pendidikan, penting adanya rencana karir yang jelas dan adil untuk semua guru, termasuk honorer. Ketika rencana ini tidak ada atau tidak diikuti, kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau manajemen pendidikan meningkat. Yang ketiga, pengembangan kapasitas, kapabilitas, dan performa. Kurangnya investasi dalam pengembangan kapasitas, yaitu banyak guru honorer yang berpotensi namun mungkin belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas mereka. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas harusnya menjadi bagian dari strategi manajemen SDM untuk memastikan bahwa semua guru memiliki kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya, pengaruh langsung pada performa pengajaran. Tanpa kejelasan status dan jaminan pengembangan karir, performa guru honorer cenderung menurun. Hal ini karena mereka mungkin merasa tidak dihargai atau tidak diakui atas usaha mereka dalam mendidik siswa. Yang keempat, dampak pada mutu pendidikan. Kualitas pendidikan yang terganggu yaitu ketidakpuasan dan ketidakpastian di kalangan guru honorer berpotensi mengganggu fokus mereka dalam pengajaran, yang pada gilirannya dapat menurunkan mutu pendidikan. Guru yang tidak termotivasi atau merasa tidak aman dalam posisinya mungkin tidak memberikan kinerja terbaik mereka. Retensi tenaga pendidikan yang bermasalah. Jika masalah ini tidak diatasi, potensi kehilangan tenaga pendidik yang berkualitas tinggi menjadi besar. Ini bisa berakibat pada rendahnya mutu pendidikan di daerah tersebut. Yang selanjutnya, rekomendasi untuk manajemen SDM pendidikan. Yang pertama, transparansi dalam proses rekrutmen dan pengangkatan. Proses seleksi dan pengangkatan P3K harus dilakukan secara transparan, adil, dan didasarkan pada kinerja serta kompetensi. Yang kedua, pengembangan karir yang terencana. Pemerintah daerah perlu merancang sistem pengembangan karir yang jelas dan terukur bagi guru honorer, termasuk jalur untuk pengangkatan ke status PNS atau P3K. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan profesional. Meningkatkan program pelatihan dan pengembangan yang ditawarkan kepada guru honorer untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang relevan dan up-to-date. Yang keempat, evaluasi kinerja yang adil dan terukur. Implementasi sistem evaluasi kinerja yang komprehensif untuk mengidentifikasi kebutuhan,
pengembangan dan penghargaan yang sesuai bagi para guru. Yang kelima, peningkatan komunikasi. Membangun komunikasi yang efektif dan terbuka antara manajemen pendidikan dan para guru untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif dan partisipatif. Dengan mengatasi isu-isu tersebut melalui pendekatan manajemen SDM yang lebih strategis dan terarah, diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Garut bisa meningkat dan kesejahteraan serta kepuasan kerja guru juga akan tercapai. Pertanyaan 2. Indeks pendidikan merupakan cermin pembangunan bidang pendidikan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai salah satu variabel pembangunan manusia. Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen indeks pembangunan manusia yang direpresentasikan oleh rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Tahun 2023, RLS Kabupaten Garut masih berada di angka 7,84 tahun. Artinya, secara rata-rata, penduduk Kabupaten Garut yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,84 tahun atau hampir menamatkan kelas 9 tingkat SLTP. Sejak tahun 2019 sampai 2023, rata-rata peningkatan HLS Kabupaten Garut sebesar 0,6% per tahun. Capaian HLS Kabupaten Garut tahun 2023 yaitu 12,16 tahun. Artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA. Bagaimana perencanaan strategis SDM pendidikan dalam pandangan hubungan organisasional, budaya organisasi, dan learning organization sebagai ikhtiar peningkatan RLH dan HLS serta mutu pendidikan? Jawabannya, perencanaan strategis SDM pendidikan dalam konteks hubungan organisasional, budaya organisasi, dan learning organization sangat penting untuk peningkatan indikator pendidikan seperti rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan mutu pendidikan secara keseluruhan. Yang pertama yaitu hubungan organisasional, kolaborasi dan sinergi, yaitu hubungan yang baik antara berbagai elemen dalam organisasi pendidikan seperti antara kepala sekolah, guru, dan staf pendukung sangat penting. Sinergi ini memastikan bahwa setiap anggota organisasi bekerja menuju tujuan yang sama, yaitu peningkatan mutu pendidikan. Kolaborasi yang kuat akan memudahkan pelaksanaan program-program pendidikan yang mendukung peningkatan RLS dan HLS. Peningkatan kepemimpinan yang efektif, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada hasil dan kesejahteraan tenaga pendidik, dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para guru, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Kepemimpinan yang baik juga akan menciptakan suasana kerja yang kondusif, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan profesional. Pengelolaan konflik yang baik. Dalam organisasi pendidikan, konflik bisa terjadi, namun penting untuk memiliki mekanisme pengelolaan konflik yang efektif. Konflik yang diselesaikan dengan baik dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman dan memperkuat hubungan antar personal yang pada akhirnya memperkuat organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, budaya organisasi. Budaya kolaboratif dan inklusif, yaitu budaya yang mendorong kerjasama, inklusi, dan partisipasi aktif dari semua anggota sekolah, termasuk guru, siswa, dan orang tua dapat memperkuat komitmen terhadap pendidikan yang berkualitas. Budaya seperti ini menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, pembelajaran berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan. Budaya berbasis kinerja dan penghargaan. Dengan mengadopsi budaya yang menghargai kinerja dan kontribusi individu dan tim, organisasi pendidikan dapat meningkatkan semangat kerja dan motivasi para guru. Hal ini secara langsung akan berdampak pada peningkatan mutu pengajaran dan berkontribusi pada peningkatan RLS dan HLS. Budaya pembelajaran berkelanjutan, yaitu menanamkan budaya pembelajaran berkelanjutan di lingkungan pendidikan, memastikan bahwa pendidik selalu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini penting untuk menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang dan memastikan bahwa mutu pendidikan selalu terjaga atau bahkan meningkat. Yang ketiga yaitu organisasi pembelajar.
adaptasi dan inovasi berkelanjutan. Sebuah organisasi pembelajar terus mencari cara untuk meningkatkan proses, metode, dan praktik pendidikan. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan hasil belajar siswa yang pada akhirnya akan meningkatkan RLS dan HLS. Pengembangan kapasitas SDM. Dalam konteks organisasi pembelajar, ada komitmen yang kuat untuk mengembangkan kapasitas SDM melalui pelatihan, workshop, dan pendidikan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas ini memastikan bahwa guru dan staf pendidikan memiliki kompetensi yang relevan dan dapat memberikan pendidikan berkualitas tinggi. Penyebaran pengetahuan dan praktik terbaik. Organisasi pembelajar memastikan bahwa pengetahuan dan praktik terbaik disebarkan secara merata di seluruh organisasi. Ini berarti setiap sekolah dan guru mendapatkan akses ke sumbernya dan informasi yang sama yang membantu meningkatkan standar pendidikan secara keseluruhan. Integrasi dan implementasi dalam peningkatan RLS, HLS, dan mutu pendidikan. Yang pertama, perencanaan SDM yang strategis dan holistik. Perencanaan SDM yang mempertimbangkan hubungan organisasional, budaya organisasi, dan prinsip-prinsip learning organization akan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Perencanaan ini harus mencakup strategi pengembangan karir, evaluasi kinerja yang berkelanjutan, serta pelatihan dan pengembangan yang diarahkan pada kebutuhan spesifik organisasi pendidikan. Yang kedua, membangun lingkungan pembelajaran yang adaptif. Mendorong pembelajaran adaptif bagi pendidik sehingga mereka dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kurikulum, teknologi baru, atau metode pengajaran inovatif yang lebih efektif. 3. Penguatan sistem reward dan pengakuan. Menerapkan sistem penghargaan yang adil dan transparan untuk mendorong budaya kinerja tinggi dan mendorong inovasi di kalangan tenaga pendidikan. Yang keempat, pengukuran berbasis data. Pengambilan keputusan dalam manajemen SDM dan strategi pendidikan harus didukung oleh data yang akurat dan relevan mengenai kinerja pendidikan, seperti RLS dan HLS untuk menilai dampak strategi yang diimplementasikan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Yang selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Apa isu-isu strategis manajemen sumber daya manusia pendidikan dalam merespon tantangan dan era disrupsi melalui sinergisitas ekosistem pentahelix dalam Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka? Sebutkan beberapa isu strategis dan penjelasannya. Jawabannya yaitu, dalam era disrupsi, terutama dengan adanya inisiatif Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka, manajemen sumber daya manusia pendidikan menghadapi berbagai isu strategis yang perlu direspon secara proaktif. Pendekatan sinergis melalui ekosistem pentahelix yang melibatkan 5 elemen utama. Yang pertama, pemerintah, akademisi, pelaku industri, komunitas, dan media sangat penting untuk menghadapi tantangan ini. Yang pertama, adaptasi terhadap teknologi dan digitalisasi. Dengan pesatnya digitalisasi, guru dan tenaga kependidikan perlu menguasai teknologi untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel. Namun, banyak guru yang masih menghadapi kesenjangan keterampilan digital. Manajemen SDM perlu memastikan pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas digital untuk para guru. Ini melibatkan kolaborasi dengan sektor industri teknologi untuk menyediakan perangkat, platform, dan pelatihan yang relevan. Sinergi dengan komunitas dan akademisi juga diperlukan untuk mengembangkan kurikulum berbasis teknologi yang relevan dan efektif. Kedua, reformasi dan pengembangan kurikulum. Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka menuntut fleksibilitas dan kreativitas dalam pengajaran yang berbeda dari kurikulum tradisional. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pendekatan berbasis kompetensi dan proyek. Manajemen SDM harus mendukung pengembangan kapasitas guru dalam mendesain dan mengimplementasikan kurikulum yang dinamis. Melalui sinergi dengan akademisi dan industri, guru dapat memperoleh bahan ajar, metode, dan praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan global. 3. Pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidik. Dalam Merdeka Belajar, guru diharapkan menjadi fasilitator pembelajaran yang dapat menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan siswa. Hal ini membutuhkan peningkatan kompetensi yang lebih luas
termasuk kemampuan untuk membimbing, memotivasi, dan mengevaluasi siswa secara holistik. Manajemen sumber daya manusia harus fokus pada peningkatan kompetensi profesional melalui program sertifikasi, pelatihan, dan magang industri. Sinergi dengan sektor akademisi dan pelaku industri sangat penting untuk menyediakan peluang pengembangan yang sesuai dengan perkembangan terkini di berbagai bidang. 4. Manajemen perubahan dan inovasi. Era disrupsi menuntut institusi pendidikan untuk berinovasi secara terus-menerus. Ini mencakup penerapan metode pembelajaran baru, penggunaan teknologi, dan pembaruan kurikulum. Manajemen SDM perlu menciptakan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan responsif terhadap perubahan. Ini dapat dilakukan dengan mendorong kerjasama antar guru, melibatkan komunitas dalam pengembangan program, dan mendukung eksperimen, serta pengujian metode baru. Sinergi dengan media juga penting untuk menyebarkan informasi dan praktik terbaik secara luas. Kelima, keselarasan kebijakan dan implementasi di lapangan. Meskipun kebijakan Merdeka Belajar sudah dicanangkan, penerapan di lapangan seringkali menghadapi tantangan seperti perbedaan infrastruktur, kesiapan SDM, dan dukungan finansial. Manajemen SDM harus bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan yang dirancang dapat diimplementasikan dengan baik di semua level pendidikan. Ini mencakup alokasi sumber daya yang adil, pemberian pelatihan kepada kepala sekolah dan guru, serta pengawasan yang efektif. Sinergi dengan semua pihak dalam ekosistem pentahelik diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. 6. Membangun kolaborasi dengan industri. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja. Ini membutuhkan kolaborasi yang erat dengan industri untuk memastikan bahwa apa yang dipelajari di sekolah sesuai dengan kebutuhan pasar. Manajemen SDM harus mendorong kolaborasi antara sekolah dan industri, termasuk dalam hal penyediaan program magang, proyek nyata, dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Pelibatan industri juga penting untuk memberikan wawasan terbaru kepada guru tentang kebutuhan dunia kerja yang pada akhirnya meningkatkan relevansi pendidikan. 7. Kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Guru seringkali dihadapkan pada tuntutan yang tinggi tanpa diimbangi dengan kesejahteraan yang memadai. Ini biasa mengurangi motivasi dan kinerja mereka. Manajemen SDM harus memastikan bahwa kesejahteraan guru menjadi prioritas. Ini mencakup pemberian insentif, dukungan psikologis, dan keseimbangan kerja hidup yang baik. Sinergi dengan komunitas pemerintah dapat memperkuat dukungan ini, misalnya melalui program kesehatan atau perumahan bagi guru. Yang terakhir, penguatan komunitas dan partisipasi orang tua. Mereka belajar mengharuskan adanya partisipasi aktif dari orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan. Namun tidak semua komunitas atau orang tua siap untuk terlibat secara aktif. Manajemen SDM perlu mengembangkan strategi untuk melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan. Ini biasa melalui program pelatihan, diskusi kelompok, atau inisiatif bersama antara sekolah dan komunitas. Sinergi dengan media dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam pendidikan. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan manfaat kajian manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan mulai dari aspek kognitif, attitude, dan skill yang dirasakan. Yang pertama, aspek kognitif. Pemahaman yang mendalam. Kajian MSDM membantu individu dalam memahami konsep dan teori terkait pengelolaan sumber daya manusia, termasuk bagaimana mengelola, mengembangkan, dan memotivasi tenaga kerja dalam lingkungan pendidikan. Analisis dan evaluasi. Penguasaan pengetahuan ini memungkinkan peserta didik untuk menganalisis berbagai isu yang terjadi dalam pengelolaan SDM di institusi pendidikan, serta mengevaluasi kebijakan dan praktek MSDM yang efektif. Pengambilan keputusan. Dengan pemahaman yang baik tentang MSDM, individu dapat membuat keputusan yang lebih baik dan strategis dalam pengelolaan staf pendidikan, mulai dari pengrekrutan hingga pengembangan karir. Kedua, aspek sikap atau attitude. Pengembangan empati dan kepemimpinan.
Kajian ini mengajarkan pentingnya memahami kebutuhan dan aspirasi tenaga kerja yang membantu dalam membentuk sikap empati serta kemampuan untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Kepatuhan pada etika. Studi MSDM dalam pendidikan menekankan pentingnya etika dalam pengelolaan tenaga kerja yang mendorong sikap yang menghargai hak-hak pekerja dan komitmen terhadap keadilan. Motivasi dan komitmen. Pengetahuan tentang MSDM juga dapat meningkatkan motivasi dan komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis dengan mempertimbangkan kesejahteraan semua anggota organisasi. Dan yang terakhir, aspek keterampilan. Komunikasi dan negosiasi. Kajian ini melatih keterampilan komunikasi yang efektif baik dalam interaksi sehari-hari maupun dalam proses negosiasi dengan tenaga kerja atau pihak terkait. Manajemen konflik. Individu yang menguasai MSDM akan lebih terampil dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan konflik di tempat kerja secara konstruktif. Perencanaan dan pengelolaan kinerja. Kajian ini juga memberikan keterampilan dalam merencanakan pengembangan staf, mengelola kinerja, serta merancang program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan institusi pendidikan. Dengan mengintegrasikan kajian SDM dalam pendidikan, para pendidik dan pengelola lembaga pendidikan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, adil, dan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang optimal.